Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis banget si anjing. Oke guys, jadi hari ini pertama gue akan ngucapin selamat tahun baru Imlek ya. Tahun ini adalah tahun kerbau logam, gongsi facoy. Gue nggak ngerti lagi itu intinya. Yang merayakan Imlek selamat gitu kan. Jangan lupa dodolnya, permen karetnya apa, gue nggak ngerti lah itu. Intinya hari ini gue akan membahas soal tema Imlek itu ya. Pakai kacamata dulu kan. Haya, lu olang aling. Lu olang, gue olang, sama-sama olang. Oke guys, jadi hari ini gue tidak akan merosting sebuah buku, tapi melainkan gue akan membacakan sebuah karya cerpen, ya, Cintamu Abadi, karya Hastira Soekardi. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Suasana Imlek setiap tahun selalu tampak ceria. Banyak mall yang memasang hiasan Imlek. Mulai dari lampion, bunga sakura plastik, hiasan, dan kuliner khas Imlek. Dulu, Imlek adalah perayaan yang paling aku suka. Kini, Imlek selalu mengingatkanku pada Meilan. Imlek bagiku seperti kisah sedih yang tak pernah usai. Selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Tak pernah lepas. Bahkan banyak kenangan pahit saat Imlek yang begitu melukai perasaanku. Sampai aku malas pulang kembali ke kotaku. Aku pergi untuk melupakan kenangan di vihara dekat rumahku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan aktivitas vihara karena letaknya berdekatan dengan rumahku. Ayahku juga menjalin baik hubungan dengan vihara, walau ayahku juga ketua dewan masjid di tempat tinggalku. Sungguh kerukunan selalu terjalin. Sampai aku bertemu dengan seorang perempuan yang tiba-tiba datang ke sebuah vihara. Namanya Meilan. Dan ternyata Meilan masih saudara dengan Pak Wijaya yang rumahnya di gang sebelah. Entah mengapa saat pertama kali menatapnya, ada getaran yang aneh di dadaku. Raut wajah yang oriental itu begitu teduh. Entah keberanian dari mana asalnya aku mendekatinya setelah dia berdoa di vihara. Dan tali pertemananku dan Meilan menjadi akrab dan tak sadar mulai ada benih-benih cinta di antara aku dan dia. Tapi kenyataan pahit menghadangku dan Meilan. Hubungan kami tentunya tak disetujui kedua belah pihak. Hubungan ini harus putus. Sebaiknya aku kembali ke kampungku, walau di sana sudah tak ada lagi keluarga. Ini memang jalan yang terbaik, tukas Meilan. Tapi, apa cinta kita tidak bisa menembus perbedaan? Tanya aku perlahan. Kau lihat saja. Tak bisa. Keluargamu dan keluargaku semua tak setuju walau kata mereka. Mereka saling menghargai keyakinan masing-masing. Tapi ini jadi masalah lain. Meilan terdiam sebelum dia melanjutkan bicaranya. Kau tahu, kali ini aku akan kehilangan lagi orang yang kucintai setelah mimpi buruk semua keluargaku dihabisi oleh orang-orang jahat. Mungkin saat ini nasib baik belum mendekatiku. Rasanya hati ini meleleh. Ingin aku menangis. Hanya pelukan erat yang akan memberikan ketenangan bersama. Aku akan selalu mencintaimu, tukasku. Kumandang lagi wajahnya untuk terakhir kali. Masih aku ingat perpisahan itu 5 tahun yang lalu saat perayaan Imlek. Ya, Imlek jadi momen yang selalu menyedihkan bagiku. Setiap Imlek datang selalu ada duka dalam hatiku. Dan untuk menghilangkan rasa sakit ini, aku pergi jauh merantau. Ternyata
5 tahun cintaku tak menghilang. Masih terasa bunga-bunga asmara di hatiku saat aku membayangkan Meilan berada di dalam vihara. Tapi, apakah dia juga masih sama perasaannya dengan diriku? Aku harus cari tahu. Makanya, lagi-lagi aku datang kembali ke kampungku. Walau aku benci karena mamaku pasti menanyakan kapan aku membawa calon pasangan. Walau tubuhku sekarang semakin lemah, Imlek kali ini aku ingin melihat kembali jejak-jejak cintaku. Dan viharanya masih sama seperti dulu. Masih sepi karena hari ini masih sangat pagi. Hiasan lampion bergantung di sana sini. Saat itu aku melihat bayang-bayangan Meilan di ujung tangga dekat tempat doa. Aku berlari tapi bayang-bayangan itu hilang. Aku menoleh ke segala arah dan melihatnya lagi bayang-bayang itu mengarah ke rumah Pak Wijaya. Degup jantungku begitu kuat dan aku mendatangi rumah Pak Wijaya karena tampak Meilan memasuki rumah tersebut. Astaga, Meilan tak ada di sini. Tadi aku melihatnya masuk ke sini dari vihara, tukasku. Dia sudah pergi 2 tahun yang lalu, sakit karena dirimu. Tapi aku melihatnya tadi di vihara, tukasku tapi masih mengelak. Memang banyak yang bilang di vihara Serung terjadi penampakan dari Meilan. Mungkin dia mencarimu, tukas Pak Wijaya. Rasanya semua tulangku melemah. Pergi dengan perasaan campur aduk. Membuat hatiku mulai melemah. Langkahku semakin lemah. Seperti tubuhku yang semakin hari semakin lemah. Tak sadar, kakiku melangkah ke vihara. Aku ingin bertemu dengannya, walau dia hanya berupa bayang-bayang. Meilan tampak cantik dengan gaun merahnya sedang berdiri dekat tempat pemujaan. Dia memegang hiyo. Dia seperti bersiap akan berdoa. Meilan, aku datang. Mengapa kau baru datang? Sudah terlambat. Tukas Meilan. Wajahnya terlihat pucat. Aku memegang tangannya dan meraih dalam pelukan. Sekarang aku datang untukmu, Meilan. Aku sudah terlalu lelah menunggu dan menanti akan bertemu lagi denganmu. Aku ingin pergi bersamamu. Sedari tadi datang ke vihara aku memang belum sarapan. Kini tubuhku mulai melemah. Kepalaku berkunang-kunang sampai aku tak sadarkan diri. Lama sekali. Sampai aku bisa melihat tubuhku tergeletak dekat tempat pemujaan. Aku mencari Meilan dan dia tersenyum di sisiku. Kini, kita bisa bersama lagi walau dalam dunia yang berbeda. Aku tatap tubuhku. Aku sudah lelah menanti sampai tubuhku tak kuat lagi menyangga tubuhku. Apalagi beban hidupku. Kini aku sudah bersama cintaku. Aku pandang wajah cantiknya. Dan Imlek kali ini akan membawa kebahagiaan sejati. Aku dan Meilan bersatu dalam baka. Makasih.